Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Wahyu Islamiatul Mahmud dengan NIM K1224053 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tugas mata kuliah membaca teknik dan estetik untuk memenuhi ujian akhir semester yang diambil oleh Ibu Ari Suryawati Sesio Saisar SPD MBD. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Usul Telaga Ngebel. Telaga Ngebel merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kota Ponorogo bagian timur. Banyak yang mengisahkan tentang cerita asal-usul Telaga Ngebel. Salah satunya adalah cerita yang akan saya bawakan kali ini. Oke, langsung saja. Jadi, pada dahulu kala di sebuah desa di perkampungan hiduplah sepasang suami istri, yang dimana mereka tidak mempunyai keturunan. Mereka pun meminta kepada sang dewa agar mereka diberi keturunan. Sang dewa pun mendengar doa tersebut dan sang dewa pun mengaruniakan kepada mereka keturunan. Hingga suatu saat mereka melahirkan seorang anak. Namun alangkah terkejutnya mereka melahirkan seorang anak yang berwujud seekor ular naga. Namun demikian mereka tetap menyayangi anak yang dilahirkan tersebut. Mereka menamainya dengan nama Baru Klinting. Waktu ke waktu berjalan, timbul kekhawatiran kepada sepasang suami istri tersebut. Mereka khawatir keberadaan anak tersebut akan mengundang ujingan dari para masyarakat sekitar. Hingga pada akhirnya suami istri tersebut memutuskan untuk mengasingkan diri di sebuah puncak gunung dengan membawa anaknya. Saat sepasang suami istri tersebut sudah mengasingkan diri di puncak gunung, sang ayah pun berdoa memohon kepada sang dewa untuk mengembalikan wujud anak mereka seperti wujud-wujud manusia pada umumnya. Sang ayah mohon kepada sang dewa agar anak tersebut bisa kembali normal seperti manusia lainnya. Sang dewa pun mendengar doa ayah tersebut, namun sang dewa pun mengajukan syarat kepada mereka untuk agar anak tersebut bisa berubah menjadi manusia pada umumnya. Sang dewa pun memberi syarat untuk Baru Klinting mengelilingi badannya di sebuah gunung dalam kurun waktu kurang lebih 300 tahun. Syarat itu pun disepakati oleh ayah Baru Klinting, hingga pada akhirnya Baru Klinting mulai bersemedi melingkarkan tubuhnya di sebuah gunung tersebut. Namun sayang, baru saja sampai di ujung, ternyata badan Baru Klinting tidak cukup untuk melingkarkan tubuhnya di gunung tersebut. Namun Baru Klinting tak kehilangan akal. Ia menjulurkan lidahnya sehingga ujung lidahnya bisa menyatu dengan ujung ekornya. Dan waktu berjalan, sang dewa pun memberi syarat lagi kepada sang ayah. Sang dewa memberi syarat agar sang ayah memotong lidah Baru Klinting. Sang ayah pun tidak tega akan hal itu. Namun hal itu harus dilakukan untuk agar Baru Klinting bisa berubah menjadi manusia pada umumnya. Akhirnya sang ayah pun memotong lidah Baru Klinting. Waktu ke waktu berjalan, tak terasa pertapaan Baru Klinting yang kurang lebih selama 300 tahun hampir selesai. Di sisi lain, di sebuah desa ada seorang kepala desa yang akan mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Sang kepala desa itu pun mengumpulkan seluruh warga desanya untuk memberitahu akan diadakannya pesta. Namun sang kepala desa tersebut kekurangan bahan makanan pada pesta tersebut. Akhirnya masyarakat sekitar pun bergotong royong ke hutan untuk berburu hewan liar untuk memenuhi kekurangan kebutuhan makanan pada pesta rakyat tersebut. Waktu ke waktu, sang warga pun sudah lelah mengelilingi hutan namun tidak menemukan hasil buruan sama sekali. Hingga salah satu dari warga tersebut
menancapkan celuritnya atau benda tajam untuk berburu hewan liar itu kepada di sebuah batang pohon. Namun alangkah kagetnya saat warga tersebut menancapkan celurit itu, alih-alih malah darah segar yang mengalir keluar. Dan warga lainnya pun terkejut apa yang terjadi. Ternyata batang pohon yang terkena celurit itu bukanlah batang pohon, melainkan itu merupakan tubuh baru kelinting yang sedang bertapa di gunung itu. Sang warga pun terkejut dan akhirnya sang warga gembira karena mereka telah menemukan hewan buruan. Namun mereka tak tahu itu adalah baru kelinting yang sebentar lagi akan berubah wujud menjadi manusia. Namun atas kerakusan para warga, mereka pun memotongi daging baru kelinting untuk dibawa ke pesta pernikahan anaknya kepala desa. Tak lama setelah warga desa kembali pulang untuk menyerahkan bahan makanan kepada di pesta pernikahan anaknya kepala desa, baru kelinting pun berubah wujud menjadi manusia. Namun sayang, badan baru kelinting dipenuhi dengan cacat akibat daging yang para warga itu ambil ketika baru kelinting masih menjadi seekor naga. Dan baru kelinting kesulitan untuk berbicara karena pada saat bertapa dulu, sang ayah baru kelinting memotong lidah baru kelinting tersebut. Baru kelinting berjalan lunglai karena dia kelaparan, sehingga sampai akhirnya dia menemukan sebuah perkampungan yang dimana itu merupakan adanya pesta pernikahan anak kepala desa tersebut. Baru kelinting pun menghampiri pesta tersebut dengan tujuan untuk meminta sedikit makanan untuk dia makan karena dia sangat lapar. Hingga dia sampai di pesta tersebut, namun tanggapan dari warga dan orang-orang yang ada di pesta tersebut sangatlah kejam. Ia mengusir baru kelinting dan ia tidak menerima baru kelinting untuk tinggal di situ karena melihat wujud baru kelinting yang penuh cacat dan tidak lancar berbicara. Akhirnya baru kelinting pun dengan susah hati pergi dari tempat itu. Namun alangkah terkejutnya baru kelinting, di tengah perjalanan ia dihampiri seorang nenek, yang dimana nenek tersebut juga dari pesta anak kepala desa tersebut. Nah, sang nenek tersebut sangat baik pada baru kelinting. Ia menawarkan untuk baru kelinting mampir ke rumahnya dan memberinya makan. Baru kelinting pun tersentuh hatinya, ternyata masih ada orang baik yang mau menolong dirinya di tengah kelaparan. Setelah singkat cerita, setelah baru kelinting tersebut makan di rumah nenek tua tersebut, baru kelinting akan pergi. Namun sebelum baru kelinting pergi, baru kelinting berpesan pada nenek tersebut untuk menyiapkan sebuah lesung. Lesung sendiri merupakan alat menumbuk padi pada zaman dahulu. Bentuknya bisa dibilang seperti perahu. Setelah baru kelinting meminta untuk menyiapkan lesung tersebut, baru kelinting bilang kepada nenek tersebut, nanti jika ada suatu bencana apapun, tolong nenek untuk naik ke lesung tersebut. Sang nenek pun bingung, namun sang nenek tetap mematuhi perintah baru kelinting tersebut. Baru kelinting pun pergi dari rumah nenek tersebut, tak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang banyak kepada nenek tua tersebut. Hingga akhirnya baru kelinting kembali lagi ke pesta pernikahan anak kepala desa tadi, dan warga di situ pun juga sudah jengkel karena dia kembali lagi. Sang warga pun mengusir baru kelinting, namun baru kelinting berkata, "Tunggu dulu." Baru kelinting menancapkan sebuah lidi di tanah, dan baru kelinting bilang kepada mereka, siapa yang bisa mencabut lidi ini, maka aku akan pergi dari sini. Namun jika tidak ada yang bisa mencabut lidi ini, maka seluruh makanan yang ada di pesta itu akan menjadi hakku. Dari situ semua warga tersulut emosinya, lalu mereka mencobanya satu persatu. Namun aneh, sebatang lidi dari sekian banyaknya warga tersebut tidak ada yang bisa mencabut lidi tersebut, tidak ada yang berhasil mencabutnya. Hingga baru kelinting pun berkata, tidak ada yang bisa mencabut lidi ini karena itu merupakan akibat kerakusan kalian. Asal kalian tahu, daging yang kalian masak pada pesta ini merupakan dagingku sewaktu aku masih menjadi ular naga. Alangkah terkejutnya para warga di situ. Tak lama kemudian setelah itu, baru kelinting mencabut lidi tersebut, dan ajaibnya keluar air
yang sangat banyak dari lidi tersebut, seperti sumber air yang sangat deras, hingga pada akhirnya menenggelamkan seluruh perkampungan itu. Sang baru kelinting pun berubah wujud lagi menjadi seekor naga, dan perkampungan tersebut berubah menjadi sebuah telaga, sebuah perkampungan yang penuh dengan air. Dan baru kelinting berubah wujud lagi menjadi seekor ular naga, dan ia menjulurkan badannya di dasar telaga tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah salah satu cerita yang mengisahkan asal-usul Telaga Ngebel. Mungkin banyak juga versi lain yang mengisahkan asal-usul Telaga Ngebel. Sampai saat ini Telaga Ngebel menjadi destinasi wisata yang ramai pengunjung dari berbagai kota akan keindahan alamnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada mendongeng kali ini. Mungkin jika ada salah dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.